Kalau saya sih lahirnya memang di kampung ini. Kebetulan saya bersaudara 5, semuanya perempuan lah, kakak-kakak saya itu perempuan. Terus orang tua sih petani aslinya. Punya lahan, kalau kebanyakan di masyarakat sini punya lahan tapi tidak banyak-banyak lah. Kalau masa kecil sih saya biasa-biasa saja lah, artinya kehidupan di desa. Karena saya itu hidup jadi anak petani kan, kita ngikuti orang tua. Apapun kegiatan orang tua dulu ke sawah gitu kita tidak ikutin. Kalau saya sih seimbang, paling dekat sih sama ibu saya. Kalau ibu saya sih orangnya sih polos, terus terang aja orangnya polos, tidak terlalu banyak ini. Yaitu malah ibu saya yang lebih memilih saya dari kecil ketimbang bapak saya gitu. Tapi sebenarnya bapak mungkin karena kebanyakan kegiatan di samping petani juga kan banyak pelihara dulu, pelihara itik itu, kadang-kadang dia merantau kemana-mana untuk menghidupi itiknya, dibawa ke sawah kemana gitu. Karena sih kita juga ikut dulu, ikut-ikutan dari lihat di sana. Lebih banyak lah ibu yang mengurus saya di rumah. Bapak kan karena cari kehidupan lah gitu. Sehingga saya lebih dekat sama orang tua. Sehingga didikannya terus terang dari sana berarti sekali orang tua, meskipun bapak sama ibu tetap berarti itu ya. Sehingga saya menjadi sekarang ini karena beliau lah. Kalau ibu sama bapak sih sudah almarhum. Kalau ibu kalau tidak salah 4 tahun yang lalu. Kalau ibu sih karena kekaban kita, kasih sayangnya itu dan bimbingannya dia, itu yang paling berarti bagi hidup saya. Lebih banyak ibu lah, meskipun kita lihat karakter bapak bagaimana dia giat sekali bekerja dulu. Kita juga melihat dari sosok bapak bagaimana kita ngikuti si bapak, meskipun kita hidup di desa, berusaha sih kita semampu kita, semaksimal kita melakukan buat anak kita dan cucu kita. Kalau saya sih cita-citanya nggak menentu Pak, artinya tidak punya fokus itu. Kadang-kadang terpengaruh dari informasi kita ngikutin ke sana. Itu padahal dulu saya di Unina sih ngambilnya akuntansi. Malah kerjanya menjurus ke hotel gitu. Karena dia udah menyimpang, tidak sesuai bidang kita yang kita ambil gitu. Artinya ke lembaga sini juga. Entah gimana perjalanannya memang harus seperti itu, udah nggak tahu juga. Ya gini kan ceritanya, kita kembali ke awal. Dulu sih saya kan kerjanya di pariwisata lah, artinya awalnya di pariwisata. Karena ada pengaruh COVID lah, artinya kita akan dipensiunkan. Sehingga di samping itu kebetulan koperasi di sini pengurus yang lama kan lagi sakit sudah tidak bisa aktif lagi di koperasi, sehingga masyarakat ingin mencari pengurus baru. Dalam artian saya dipilih sementara, artinya sebagai pengganti daripada pengurus yang lama. Nggak tahu lah kepercayaan ke masyarakat atau gimana, saya juga nggak tahu, tapi itu permintaan dari anggota, dari dari masyarakat juga. Kita berusahakan untuk mengurus koperasi ini, artinya saya tidak bisa menolak, dalam artian kami sudah bisa melimpahkan kepada orang lain yang lebih kompeten mengurus koperasi ini, tetapi masyarakat berusaha saya dicoba dulu gitu artinya. Saya berusaha coba jajah dulu, baru sih bergabungnya 1 tahun 2 tahun ini. Saya 2001 udah mulai, sekarang 2022 baru 2 tahun lah kurang lebih. Dalam koperasi ini kita akan melanjutkan daripada kepengurusan yang lama. Apapun program-program yang sudah di perencanaan kita berusaha melanjutkan. Tapi dalam artian ini, dalam keadaan situasi sekarang ini, kita tetap berusaha untuk mengembangkan koperasi ini. Di mana-mana kan kita tahu keadaan COVID ini juga mempengaruhi daripada pengaruh penghasilan koperasi ini. Tapi kita bagaimanapun juga, karena kita ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam artian ini, kita tetap berusaha sih mendekatkan kepada
masyarakat, kepada anggota, dan juga terutama yang terlibat di dalam koperasi ini, dalam artian anggota yang terutama kan yang meminjam, kan itu kendalanya sekarang. Ya, artinya kita berusaha mendekatkan dia bagaimana caranya kewajiban-kewajiban dia itu supaya bisa dipenuhi lah. Itu selama ini sih itu yang kita bisa lakukan. Kenal itu masih masih ada hubungan keluarga. Kalau dia memang kan dasarnya dia itu memang di bidang koperasi dulu, bidang koperasi dia adalah kadis di Bangli dulu tugas. Karena pensiun ya melanjutkan koperasi dalam artian karena dulu koperasi ini kan sempat diurus oleh PKK. Awalnya ceritanya diurus oleh PKK karena itu dapat sumbangan dari pemerintah lah, PKK yang awalnya mengurus. Setelah itu perjalanannya itu kan kita tidak bisa berkembang sehingga yang mencetuskan koperasi ini dulu awalnya adalah klien dinas yang bernama Dr. Taruna Nugraha. Itu seorang dokter, dia dulu jadi kepala dinas. Ini dia membangkitkan koperasi ini sehingga berkembang sampai sekarang dan menunjuk pengurusnya itu adalah Pak Ketut Sunarto. Itu yang dulu kadis di koperasi di Bangli. Nah, pensiun dia kerjasama sama pengurus-pengurus yang lama untuk mengembangkan koperasi ini sehingga berkembanglah seperti sekarang ini. Itu cerita awalnya. Langkah-langkah itu kan pertama kita memberikan panggilan kepada dia. Kita dari tatap muka lah, ya komunikasi bagaimana caranya, bagaimana solusinya agar dia bisa membayar. Kita juga bisa memberikan masukan ya, artinya dengan cara itu sih pendekatan astungkara. Ada memang yang berusaha mau bayar dan ada juga yang karena masih situasinya belum mampu, ada juga yang masih terpending. Sebenarnya asli saya sebenarnya tidak mau ribet ya, dalam artian tidak mau mengurus orang gitu sebenarnya saya. Sebenarnya asli jiwa dan sifat saya itu sebenarnya tidak seperti itu. Tapi tidak tahu bagaimana karena pengaruh juga dari pemilihan dari masyarakat dulu. Akhirnya kita cenderung jadi pengurus lah, tapi karena kita didikan dari masyarakat juga, karena kita kan juga jadi pengurus di pura lah. Pura dalam artian kita ngayah di pura jadi benese gitu lah. Mungkin jadi pengalaman itu kita akhirnya cenderung mengurus orang gitu. Sekarang kita percaya seperti itu. Karena kita awalnya tidak bercita-cita jadi seorang itu, kita jalan ikutin arus saja kadang-kadang gitu awalnya, tapi malah kita diarahkan oleh masyarakat jadi seorang pemimpin gitu lah, meskipun dalam benak kita bertentangan gitu. Malah saya awal-awalnya kita cenderung ke masyarakat gitu, nah kita menolak dalam artian itu karena kita kayak tidak mampu lah mengurus masyarakat, apalagi banyak orang itu kan pemikirannya berbeda. Tapi meskipun itu kita kan tetap berusaha menyatukan pola pikir masyarakat, meskipun kita tidak bisa mencapainya 100%, barangkali 60-70% kita berusaha lakukan hal seperti itu. Kalau keorganisasian terutama kepada anggota, kita sih tetap melakukan apa yang sudah menjadi SOP dari awal koperasi ini. Kita memberikan keringanan sih, ada dari keringanan peminjaman, bunga-bunga kredit itu kan memang sudah ada aturannya. Di samping itu kita punya kebijakan-kebijakan. Kemudian mungkin kita lihat karakter daripada peminjam itu. Kalau tidak lancar mungkin kita bisa kasih penurunan bunga lagi gitu. Karena kita penawaran juga kepada dia kalau memang lancar, karena kita lihat sih situasi keuangan kita, kalau memang kita uang banyak ya kita tawarkan, kalau memang sedikit ya kita gimana, kita berusaha mencari modal lah ke tempat lain. Itu dari keorganisasian. Kalau dari masyarakat kita juga punya anggaran di sini, mungkin dari beberapa keuntungan kita itu disisihkan
10% untuk pembangunan desa. Nah, kita melanjutkan, dan itu pun melihat dari situasi modal kita sendiri. Memang keadaan sekarang kita agak biasanya kita butuh 10%, paling sekarang turunlah 5% sampai 3% kita membangun desa. Dan di samping itu kita juga memberikan kepada anak-anak sekolah itu seperti kita memupuk dia yang punya prestasi dalam artian setiap tahun itu kita berikan semangat. Artinya yang punya prestasi kita kasih hadiah dalam artian di saat rat kita panggil orang-orang dari sekolah itu kita kasih bingkisan lah. Di samping kita kasih bingkisan supaya kita memperkenalkan koperasi kita, siapa tahu kedepannya dia ingin dari SD atau dari kecil sudah mulai untuk menabung. Itu di samping itu sih kita kepada masyarakat juga sudah memberikan pada orang-orang yang meninggal kita kasih sesuatu lah dari koperasi. Terus selama ini sih kita lakukan memberikan dana kurang lebih 150.000 lah pada orang-orang yang meninggal. Ya kita doa sih tetap dari pengurus lama tetap sembuh, artinya udah sih mulai baca dari pengurus itu, tadi juga pemimpin lama tetap kita kerjasama, kita juga berguru kepada dia, kita tidak bisa terlepas dari itu. Bagaimanapun cara kerjanya dia sehingga koperasi ini sampai sekarang kita tetap berguru ke sana. Terus yang kedua, untuk kedepannya kita selalu sih intinya berdoa kepada Tuhan, bagaimanapun kita menjalankan atau mengurus koperasi ini kita diberikan petunjuk lah gitu kan, karena ini tidak sulit dalam artian merintis dari awal. Orang-orang itu dari merintis itu berat sekali karena banyak kendala-kendala, terutama kan orang-orang atau anggota atau masyarakat yang tidak paham dalam koperasi ini, sehingga orang-orang tidak paham itu dan tidak awalnya tidak percaya sehingga menjadi percaya, sehingga dia maulah bergabung dan berusaha menjadi, di samping pengurus dia menjadi pemegang saham, sehingga koperasi ini